Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Oktavia, dosen program studi Teknologi Hasil Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada kali ini saya akan memaparkan bidang pengajaran, yaitu pada mata kuliah Mikrobiologi Dasar. Mata kuliah Mikrobiologi Dasar ini merupakan mata kuliah yang berisi bahan kajian dasar-dasar mikroorganisme yang meliputi bakteri, jamur, virus, dan ruang lingkupnya. Sejarah perkembangan biologi, mikrobiologi, mikroorganisme prokariotik dan eukariotik, morfologi dan anatomi, pertumbuhan, metabolisme, transport nutrien, reproduksi mikroorganisme, peran sterilisasi, dan peran mikrobiologi di bidang perikanan. Capaian pembelajaran mata kuliah Mikrobiologi Dasar yaitu mampu menjelaskan secara mandiri kajian dasar-dasar mikrobiologi dan ruang lingkupnya, sejarah perkembangan mikrobiologi, perbedaan mikroorganisme prokariotik dan eukariotik, morfologi dan anatomi, pertumbuhan, proses metabolisme, transport nutrien, reproduksi, peran sterilisasi, dan peran mikrobiologi di bidang perikanan. Bahan kajian mikrobiologi dasar pertama yaitu sejarah perkembangan mikrobiologi, kemudian mempelajari tentang morfologi organisme prokariotik dan eukariotik, selanjutnya mempelajari morfologi dan anatomi bakteri, morfologi dan anatomi jamur, morfologi dan anatomi virus, kemudian dilanjutkan dengan nutrisi dan transport nutrien mikroba, kemudian metabolisme dan pertumbuhan mikroba, reproduksi mikroba, peran sterilisasi, kemudian peran mikroba di bidang perikanan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib jurusan dengan bobot 3 SKS dengan rincian 2 SKS pertemuan tatap muka selama 100 menit pada setiap minggunya. Kemudian 1 SKS yaitu pertemuan di laboratorium berupa praktikum yang dilaksanakan dengan alokasi waktu 3 jam pada tiap minggunya. Selanjutnya, pertemuan tatap muka dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan dengan rincian pertemuan minggu pertama hingga pertemuan minggu ke-7 diisi dengan perkuliahan. Selanjutnya, pada minggu ke-8 diisi dengan ujian tengah semester. Kemudian pertemuan minggu ke-9 hingga ke-15 diisi dengan perkuliahan kembali, dan pertemuan terakhir yaitu pertemuan ke-16 diisi dengan ujian akhir semester. Pertemuan praktikum dilakukan sebanyak 8 kali pertemuan, dan setiap pertemuan dialokasikan waktu selama 3 jam per minggunya. Selanjutnya, mata kuliah ini juga memiliki tugas terstruktur yang diberikan kepada mahasiswa agar mahasiswa secara mandiri bisa mengembangkan pengetahuannya yang dialokasikan 3 jam per minggu. Selanjutnya, metode pengajaran. Metode pengajaran, metode DIA atau yang disebut dengan Delivery, Interaction, dan Assessment. Pertama, delivery atau penyampaian materi kuliah. Penyampaian saya lakukan dengan menggunakan PowerPoint. Kemudian jika perkuliahan yang memang membutuhkan pemahaman yang lebih dalam secara audio dan visual, saya menggunakan bantuan video dari kanal YouTube. Kemudian melalui project based learning, yaitu dengan cara memberikan jurnal-jurnal terupdate terbaru, dan kemudian memberikan gambaran-gambaran kepada mahasiswa. Selanjutnya mahasiswa mendiskusikannya dengan teman-temannya untuk mengembangkan pola pikir dan pengetahuannya, kemudian memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menjelaskan atau memaparkan hasil diskusinya di depan kelas. Selanjutnya menggunakan modul praktikum, dan yang terakhir menggunakan buku ajar atau buku referensi. Jadi buku referensi yang digunakan dalam mata kuliah Mikrobiologi Dasar akan saya sampaikan kepada mahasiswa untuk memberikan pedoman kepada mahasiswa materi-materi apa saja yang bisa mereka pelajari. Berikut buku-buku referensinya: buku mikrobiologi, kemudian dasar-dasar mikrobiologi jilid 1, dasar-dasar mikrobiologi jilid 2, kemudian mikrobiologi menguak dunia mikroorganisme, mikrobiologi umum, dan mikologi.
Selanjutnya, interaction atau berupa interaksi dengan mahasiswa. Interaksi dengan mahasiswa dilakukan pertama dengan tatap muka di kelas. Jadi menyampaikan materi tentang topik yang dipelajari dilakukan di dalam kelas secara tatap muka. Kemudian memberikan umpan berupa pertanyaan sederhana kepada mahasiswa terkait dengan mata kuliah atau materi yang akan kita pelajari pada pertemuan tersebut. Kemudian dengan cara diskusi, memberikan kasus kepada mahasiswa, kemudian mahasiswa berdiskusi dan terjadi tanya jawab antara dosen dan mahasiswa. Kemudian pada masa pandemi, perkuliahan dilakukan secara daring dengan menggunakan beberapa aplikasi penunjang pelaksanaan perkuliahan. Aplikasi yang digunakan selama masa pandemi antaranya yaitu Google Classroom, Zoom, grup WhatsApp, dan Quizzes. Google Classroom digunakan untuk interaksi secara tidak langsung. Misalnya mahasiswa mengumpulkan tugas-tugas, memberikan materi kepada mahasiswa berupa printout mata kuliah yang sedang dipelajari. Kemudian menggunakan Zoom digunakan untuk perkuliahan tatap muka dengan mahasiswa. Jadi bisa juga dengan Zoom kita melakukan tanya jawab, diskusi mengenai materi perkuliahan yang sedang dibahas. Kemudian menggunakan grup WhatsApp. Grup ini digunakan untuk memberikan informasi kepada mahasiswa terkait proses atau pelaksanaan perkuliahan. Kemudian Quizzes digunakan untuk proses quiz kepada mahasiswa yang dilakukan pada setiap minggunya sebelum perkuliahan dimulai. Assessment atau penilaian pada mata kuliah mikrobiologi dasar dilakukan pada beberapa unsur penilaian. Tiap-tiap unsur penilaian tersebut, bobot penilaiannya ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan mahasiswa pada pertemuan pertama perkuliahan, yaitu pertemuan yang membahas tentang kontrak kuliah. Unsur yang dinilai dan bobotnya diantaranya yaitu absensi atau kehadiran sebanyak 5%, tugas dan kuis dengan bobot 15%, praktikum 20%, nilai ujian tengah semester 30%, dan nilai ujian akhir sebesar 30%. Penentuan nilai akhir mahasiswa didasarkan pada Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik. Nilai akhir mahasiswa dengan nilai A diperoleh apabila mahasiswa mendapatkan nilai di atas 85. Nilai A- diperoleh dengan nilai 75 hingga kurang dari 85. Kemudian nilai B diperoleh dengan nilai 70 hingga kurang dari 75. Nilai B- diperoleh dengan nilai 65 hingga kurang dari 70. Nilai C diperoleh dari nilai 60 hingga kurang dari 65. Nilai C- diperoleh dengan nilai 55 hingga kurang dari 60. Nilai D diperoleh dari nilai 40 hingga kurang dari 55, dan nilai E diperoleh dengan nilai 0 hingga kurang dari 40. Silabus mata kuliah mikrobiologi dasar yaitu pada minggu pertama mempelajari pendahuluan dan kontrak kuliah. Minggu kedua mempelajari sejarah perkembangan mikrobiologi. Minggu ketiga mempelajari morfologi organisme prokariot dan eukariot. Kemudian pada minggu keempat mempelajari morfologi dan anatomi bakteri. Pertemuan kelima mempelajari morfologi dan anatomi jamur. Pertemuan keenam mempelajari anatomi virus. Pertemuan ketujuh mempelajari peran dan jenis sterilisasi, dan pertemuan ke-8 dilakukan ujian tengah semester dengan materi perkuliahan dari pertemuan pertama hingga ke pertemuan ke-7.
Selanjutnya di minggu ke-9 dan minggu ke-10 mempelajari nutrisi dan transport pada mikroba. Kemudian pada pertemuan 11 dan 12 mempelajari metabolisme dan pertumbuhan mikroba. Pertemuan ke-13 dan ke-14 mempelajari reproduksi mikroba. Dan pertemuan ke-15 mempelajari peranan mikroba di bidang perikanan. Selanjutnya pertemuan terakhir yaitu pertemuan ke-16 dilakukan proses evaluasi ujian akhir semester dengan materi pada pertemuan ke-9 hingga ke pertemuan ke-15. Baiklah, itulah tadi penyampaian deskripsi diri saya di bidang pelajaran pada mata kuliah mikrobiologi dasar. Selanjutnya kita masuk ke perkuliahan mikrobiologi dasar pada pertemuan ke-15 tentang peranan mikrobiologi di bidang perikanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ketemu lagi kita pada kuliah mikrobiologi dasar. Seperti biasa, sebelum kita memulai kuliah untuk hari ini, saya akan menjelaskan RPS yang akan kita gunakan sebagai acuan untuk kuliah hari ini. Oke, kita mulai ya. Baiklah, ini rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah mikrobiologi dasar. Nah, jadi hari ini merupakan pertemuan terakhir kita, itu pertemuan ke-15. Ya, materi yang akan kita pelajari yaitu peranan mikrobiologi di bidang perikanan. Sesuai dengan RPS kita hari ini, jadi teman-teman diharapkan mampu menjelaskan peran mikrobiologi di bidang perikanan. Nah, indikator yang akan menjadi penilaian pada mata kuliah hari ini, yang pertama ketepatan menjelaskan peran mikrobiologi di bidang pengolahan hasil perikanan, ketepatan menjelaskan peran mikrobiologi atau mikroorganisme di bidang budidaya perikanan, menunjukkan sikap yang baik selama pembelajaran, dan keaktifan selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi berdasarkan indikator ini, jadi saya minta keaktifan dari teman-teman semua. Kemudian materi yang akan kita pelajari pada hari ini, pertama peran mikrobiologi di bidang aquaculture, kemudian di bidang pengolahan hasil perikanan, baik peranan dalam positif maupun perannya dalam bentuk negatif. Jadi kita belajar hari ini peranan mikrobiologi dalam bidang perikanan. Nah, pertama, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, saya mau nanya nih, apa sih sebenarnya peranan mikroba? Baik positif maupun negatif. Jadi memang mikroba ini sebenarnya ya, perannya itu bisa bersifat positif, bisa juga bersifat negatif. Nah, kira-kira apa sih peran mikroba? Ada yang bisa bantu saya? Oke, kira-kira ada nggak yang mau menanggapi apa sih sebenarnya peran mikroba? Bu, izin menjawab, Bu. Ya, Nendra, silahkan. Kalau saya ambil dari sisi makanan ya, Bu ya. Ya. Di makanan tuh, Bu, ada beberapa mikroba yang bermanfaat gitu, Bu. Bisa digunakan dalam fermentasi makanan. Kalau dalam sisi negatifnya itu, Bu, mikroba bisa jadi pembusuk pada makanan juga, Bu. Oke, jadi tadi dalam pengolahan makanan ya, Nendra ya. Ada lagi yang mau menanggapi atau menambahkan pendapatnya Nendra ya? Izin, Bu. Ya, siapa ini saya nggak ngeliat. Roni, Bu. Oke, Roni, silakan Roni. Saya menjawab peranan mikroba dalam pertanian, Bu. Apa contohnya, Roni? Peranannya adalah sebagai pupuk, biodekomposer, penghasil zat pengatur tumbuh, dan biopestisida, Bu, sehingga dapat mensubstitusi penggunaan bahan kimia yang berbahaya. Oke, jadi ada peran lain, contohnya di bidang pertanian. Jadi sebagai dekomposer, bisa juga sebagai biopestisida. Jadi peran mikroba ini memang sangat banyak, bisa segi positif maupun segi negatif. Nah, walaupun perannya sangat banyak, nah kita hanya akan membahas perannya di bidang perikanan saja. Tadi temannya sudah bilang ya, keterlibatan mikroorganisme
Itu contohnya dalam produk fermentasi, ya. Nah, kira-kira ada lagi nggak produk-produk yang dihasilkan dari proses mikroorganisme, produknya secara umum? Ada Bu, Apa, Dendra? seperti tempe, keju, yogurt, kecap, dan lain-lain. Tempe, yogurt, kecap, ada lagi? Yakult, Bu. Yakult, oke. Yang lain? Makanan yang biasa kita makan? Roti. Roti, iya, benar. Nah, kalau di bidang perikanan, Terasi, Bu. terasi. Kemudian apa lagi kira-kira produk perikanan yang hasil dari Bekasam, Bu. apa? Bekasam. Oh, bekasam. Ya, ada lagi produk Cincalok, Bu. Cincalok Bu, cincalok, cincalok ya. Bu. Itu makanan khas sini ya. Kepri ya. Saya taunya cincalok itu cuma di sini. Nah, jadi memang sangat banyak sekali produk hasil perikanan. Nah, ini beberapa contoh produk hasil perikanan yang memanfaatkan mikroorganisme dalam proses pembuatannya. Jadi tadi benar kata temannya ada terasi. Nah, kemudian ada yang tahu rusip? Pernah dengar nggak rusip? Tidak Bu. Nggak pernah ya? Ini makanan khas dari Pulau Bangka. Saya nggak tahu, mungkin sepertinya di sini ada ya. Jadi dia itu dari ikan kecil-kecil, kemudian ikan kecil-kecil itu dikasih garam, ikan laut ya, ikan laut kecil-kecil seperti ikan teri gitu, kemudian dikasih garam, kemudian difermentasi. Jadi nanti dia bentuknya seperti cairan, warnanya keabu-abuan. Saya kurang tahu nih kalau di sini namanya apa, tapi itu kalau di Bangka Belitung itu namanya rusip. Nah, Bu, Bu, kalau di Natuna itu namanya pedek, Bu. oh, pedek ya namanya ya. Nah, dari ikan teri gitu nanti dijadiin kayak Ibu bilang tadi fermentasi ikan teri. Nah, ini contoh peda. Jadi peda itu kan dibikin hampir mirip seperti ikan asin ya, tapi dia difermentasi terlebih dahulu. Habis difermentasi, kemudian dijemur. Lanjut. Nah, ini contoh peran mikroorganisme pada bidang kita, pada bidang teknologi hasil perikanan atau bidang pangan. Jadi, hampir semua produk-produk fermentasi yang produk-produk perikanan fermentasi itu menggunakan mikroorganisme. Jadi memang produk fermentasi itu dibantu oleh mikroorganisme, baik itu kapang, fermentasi. Karena di fermentasi itu terjadi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Jadi yang kita makan itu sudah sederhana. Kalau sudah sederhana berarti kerja tubuh kita, enzim yang ada di dalam tubuh kita itu sudah nggak berat. Jadi bisa langsung diserap oleh usus kita. Itu yang namanya meningkatkan nilai gizi. Nah, kemudian berperan dalam pengadaan bau dan rasa. Pernah nggak nyium bau produk-produk fermentasi? Kayak gimana baunya? Pasti ada bau yang khas ya. Dia ada bau khas, agak-agak menyengat, tapi nggak busuk ya, beda. Dia memang agak menyengat, tapi beda dengan bau ikan busuk. Nah, kemudian berperan dalam perubahan warna. Biasanya memang kalau produk-produk hasil fermentasi itu warnanya agak-agak pucat. Jadi daging yang awalnya itu warnanya cerah, jadi warnanya pucat. Lanjut, kemudian berperan dalam protein sel tunggal, sumber protein masa depan. Nah, jadi protein sel tunggal itu kenapa sih protein sel tunggal? Yang pertama, laju pertumbuhannya sangat cepat. Jadi mikroorganisme itu kan kalau kita tumbuhkan dalam waktu 1 hari, itu bisa tumbuh sampai jutaan. Jadi itu menjadi kelebihannya. Kemudian untuk hidupnya dapat menggunakan berbagai media dan substrat. Jadi bisa kita rekayasa. Mau menggunakan media apa. Kemudian produksinya tidak tergantung iklim atau musim. Jadi kondisinya bisa kita kendalikan. Jadi di laboratorium kita kendalikan dengan suhu sekian inkubasinya. Kemudian juga makanannya pun juga kita atur. Jadi kalau kita ingin mau menghasilkan penghasil enzim, misalnya kita ingin menghasilkan mikroorganisme penghasil enzim, berarti kita otak-atik di substratnya. Nah, kemudian memiliki kandungan protein yang lebih tinggi daripada hewan dan tumbuhan. Itulah kelebihan kenapa sih mikroorganisme kita jadikan protein sel tunggal. Nah, ini contoh mikroorganisme, mikroalga itu termasuk mikroorganisme ya. Nah, jadi masuklah spirulina. Sekarang kan sudah banyak nih
produk-produk nutrasetika yang berbasis spirulina di pasaran. Nah, tidak menutup kemungkinan nantinya sumber protein kita tuh juga bisa berasal dari hasil perikanan, dari protein sel tunggal. Karena kalau misalnya nih kita mau mengembangbiakkan sapi, itu kita butuh waktu lama. Sedangkan kalau mikroba, satu hari sudah berjuta-juta sel tumbuh. Itu kelebihannya. Oke, kita lanjut. Kemudian vitamin. Nah, jadi ada memang beberapa mikroorganisme bisa membantu dalam proses pembentukan vitamin. Ini contoh-contoh mikrobanya. Jadi untuk vitamin B itu ada Pseudomonas, kemudian ada juga Streptomyces untuk menghasilkan atau memproduksi vitamin kobalamin. Nah, ada juga yang memproduksi asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, ini enzim. Jadi mikroorganisme itu bisa kita manfaatkan sebagai penghasil enzim. Nah, jadi dari hasil-hasil perairan itu bisa kita isolasi, misalnya nih dari saluran pencernaan ikan. Nah, itu bisa kita isolasi mikrobanya. Nah, mikrobanya itu ada yang bisa menghasilkan enzim. Nah, kalau dari saluran pencernaan itu ada beberapa mikroba yang bisa menghasilkan enzim protease. Nah, terutama untuk ikan-ikan yang karnivor. Nah, enzim-enzim itu walaupun dia dari hasil perikanan, kita juga bisa memanfaatkannya bukan untuk perikanan. Jadi bisa untuk pembuatan roti, kemudian fermentasi keju, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya, peranan di bidang aquaculture. Nah, jadi peranan di bidang budidaya, sebelumnya saya mau nanya, apa sih probiotik? Apa prebiotik? Kita kan sering nih dengar kan, di iklan pun juga sering dengar probiotik, prebiotik. Nah, biasanya suplemen yang punya jargon seperti itu. Kira-kira apa sih probiotik? Izin menjawab, Bu. Iya, silakan. Siapa ya? Roni Meputra. Roni. Ya, Roni, silakan Roni. Probiotik adalah bakteri baik, sedangkan prebiotik adalah asupan makanan untuk menunjang pertumbuhan bakteri baik tersebut. Oke, jadi temannya udah jawab. Jadi itu beda ya, makanya jangan kebalik-kebalik. Ini sering terbalik-terbalik antara pro dan pre. Jadi yang namanya probiotik itu mikrobanya. Jadi yang kita makan itu mikroba. Tapi prebiotik itu adalah nutrisi untuk pertumbuhan bakteri itu tadi. Nah, probiotik ini termasuk mikroba yang baik. Contoh produk probiotik apa? Yang banyak di pasaran. Kayak tempe, Bu, kimchi, yogurt, acar, natto. Oke. Atau yang paling banyak itu seperti yogurt ya, yogurt, kemudian susu fermentasi, Yakult. Nah, jadi yang kita makan itu sebenarnya mikrobanya. Tempe itu yang kita makan mikroba. Kalau nggak ada mikrobanya bukan tempe, kedelai. Nah, jadi memang kita itu tanpa kita sadari kita memakan mikroba. Jadi udah paham ya, kalau mikrobanya itu probiotik, tapi kalau nutrisinya itu prebiotik. Jadi di bidang aquaculture, pemanfaatan mikroba itu sebagai pakan probiotik. Nah, jadi pakan probiotik itu memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, agen biokontrol untuk mengurangi serangan penyakit. Jadi ikan yang diberikan pakan yang mengandung probiotik itu akan memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik dibandingkan dengan ikan yang tidak diberi pakan probiotik. Nah, kemudian meningkatkan nilai nutrisi pakan dan laju penyerapan. Sama seperti kita di iklan-iklan kan banyak yang bilang bahwa melancarkan pencernaan. Nah, jadi kalau misalnya kita agak-agak sembelit, kan disuruh makan yogurt dan sebagainya, yang makanan-makanan yang probiotik. Nah, ini contoh mikroba yang bisa dimanfaatkan sebagai pakan probiotik.
Jadi golongan bakteri asam laktat rata-rata golongan Lactobacillus. Nah, golongan Lactobacillus inilah yang bisa digunakan sebagai pakan probiotik. Yang kita makan pun juga kan Lactobacillus casei. Nah, lanjut. Kemudian di bidang aquaculture itu proses nitrifikasi. Nah, ini apa sih sebenarnya? Jadi memang mikroba itu juga bisa berperan dalam kualitas air. Nah, jadi misalnya di akuarium aja, kita kan sering lihat ya di akuarium, kalau misalnya akuariumnya itu sudah 1 minggu atau 2 minggu tidak dibersihkan, biasanya kotorannya kan numpuk di bawah. Nah, dan baunya sangat semerbak. Dahsyat banget pokoknya baunya. Jadi makanan dan kotoran ikan akan mengendap di dasar, entah itu dasar perairan atau dasar akuarium. Nah, sebenarnya pakan-pakan itu sangat baik untuk pertumbuhan tanaman. Makanya kan sering sekarang ini kita memanfaatkan air kolam untuk produksi sayur sebagai pupuk. Nah, jadi kotoran-kotoran ikan dan sisa makanan yang mati ini bisa terjadi proses kimiawi dan akan menghasilkan amonia. Nah, amonia ini salah satu parameter kualitas air. Jadi kalau air amonianya tinggi, itu nggak bisa kita minum. Jadi memang ada ambang batasnya. Nah, jadi kalau sudah terlalu banyak kotoran, amonia tinggi, kalau nggak kita bersihkan, ikannya mati. Nah, oleh sebab itulah perlu adanya proses nitrifikasi. Nah, kemudian peran mikroba selain pada kemunduran mutu ikan, yaitu penyebab penyakit dan keracunan makanan. Ada yang bisa ngasih contoh kira-kira keracunan makanan apa yang disebabkan oleh hasil mikroba pada hasil perikanan? Ayo. Ada yang bisa bantu saya? Pada keracunan pada makanan kaleng, Bu. Oke, contohnya pada makanan kaleng. Ada yang masih ingat? Apa contoh bakterinya? Clostridium botulinum. Iya. Jadi contoh mikroorganisme yang bersifat negatif pada produk perikanan itu adalah Clostridium botulinum. Itu terjadi pada produk-produk makanan kaleng. Jadi sebenarnya bukan hanya di produk perikanan ya, di produk-produk kaleng non perikanan juga bisa ada. Jadi dia bisa menyebabkan keracunan, malah kalau kita keracunan Clostridium itu malah bisa menyebabkan sampai kematian. Makanya kalau beli makanan kaleng, carilah penampakan fisiknya masih bagus. Jangan ada penyok atau bahkan lubang. Kemudian peran negatif kalau di aquaculture itu penyakit pada biota perikanan. Mungkin sering kan ngelihat kok ikan di akuarium saya ada putih-putih kayak kapas, atau mungkin sirip-siripnya ini kok patah-patah. Nah, itu sebenarnya disebabkan oleh penyakit, dan penyakit-penyakit tersebut disebabkan oleh mikroorganisme. Nah, inilah contoh-contoh peran negatif bakteri dalam bidang aquaculture. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan untuk pokok bahasan hari ini? Indra? Ada yang mau ditanyain, Indra? Tidak, Bu. Alhamdulillah sudah paham. Oke. Jadi kalau tidak ada yang ingin bertanya, mungkin saya cukupkan pertemuan hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Thank you.